Pemirsa, debat kedua kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Medan 2020 akan berlangsung pada malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan mengangkat materi mengenai meningkatkan pelayanan masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah. Dan untuk mengetahui situasi di lokasi debat, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter TVRI Widya Utami. Halo Widya. Ya, Widya, bagaimana persiapan? Ya, bagaimana persiapan jelang debat calon wali kota dan wakil wali kota Medan malam nanti, Widya? Ya, baik Ori dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan sebelumnya bahwasannya Komisi Pemilihan Umum Kota Medan malam ini kembali menggelar debat pilkada calon wali kota dan wakil wali kota Medan yang bertempat di Hotel Grand Mercure yang dimulai pada pukul 19 hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, bila tadi Kori bertanya mengenai bagaimana persiapan menjelang debat nanti malam, sampai saat ini persiapan jelang debat nanti malam masih terus berlangsung, di mana pihak KPU masih terus melakukan persiapan, dan juga tadi baru saja maksud kami tim Jibom baru sampai begitu di lokasi debat untuk kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi debat ini. Dan kemudian dapat kami sampaikan juga di debat kedua ini akan kembali menghadirkan dua paslon pilkada Kota Medan, yaitu kita tahu ya bahwasannya paslon nomor urut 1 yaitu Ahyar Salman dan paslon nomor urut 2 Bobi Aulia. Keduanya akan kembali beradu gagasan dengan tema yang diangkat mengenai peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Namun selain dua tema utama tadi juga ada subtema yang akan kembali dibahas, yaitu mengenai penanganan COVID-19. Nah, kemudian yang berbicara mengenai mekanisme debat kedua ini, kabarnya berbeda begitu ya dengan mekanisme debat pada debat pertama yang sudah berlangsung pada 7 November lalu. Nah, untuk mengetahui bagaimana ataupun perbedaan apa saja mekanisme debat pada debat kedua kali ini, sudah bersama kami Bapak Azefrizal selaku Komisioner KPU Kota Medan Divisi Hukum. Selamat sore Pak Azefrizal. Selamat sore. Baik, tadi kita tahu bahwasannya mekanisme debat pada debat kedua kali ini berbeda begitu bila dibandingkan dengan debat pertama. Apa saja perbedaannya dan bisa mungkin diberikan alasan kenapa dibedakan begitu, Pak Azefrizal? Ya, memang ada sedikit perbedaan mekanisme debat antara debat putaran pertama dengan debat putaran kedua kali ini. Perbedaan itu ditentukan oleh Juknis, petunjuk teknis yang sudah diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yakni nomor 465. Memang debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga itu secara rigid sudah diatur lewat Juknis. Nah, itulah yang membuat perbedaan. Jika di putaran pertama bahwa seluruh pertanyaan itu dipilih dan diambil lewat fishbowl, lalu kemudian moderator mempertanyakan pertanyaan yang sudah dibuat oleh para panelis, lalu kemudian masing-masing pasangan calon menjawab. Nah, kemudian di segmen 4 atau segmen 5 saling bertanya dan saling menyanggah di putaran pertama itu. Nah, di putaran kedua ini ada sedikit perbedaan. Pertama, perbedaannya terletak pada sesi pendalaman visi misi di segmen kedua, maka kita akan konsentrasikan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat panelis itu kepada visi misi pasangan calon terkait dengan pertama itu soal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang kedua menjawab persoalan-persoalan daerah. Jadi dari visi misinya akan diturunkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, bedanya lagi nanti di segmen keempat debat kedua ini akan calon terlebih dahulu diminta untuk memilih video yang sudah disiapkan oleh para panelis. Setelah video dipilih, lalu kemudian akan ditampilkan ke layar dan monitor yang ada. Nah, setelah video ditampilkan, lalu kemudian moderator akan mempertanyakan pertanyaan yang sudah dibuat oleh para panelis terkait video itu. Lalu kemudian masing-masing pasangan calon dengan video yang masing-masing sudah dipilih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan video dan sesuai dengan pertanyaan yang sudah dibuat panelis. Nah, perbedaan ini itu didasari oleh Juknis yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Baik, kemudian Pak Azefrizal mengenai aturan bagi tim sukses yang boleh masuk ke ruang debat seperti apa, dan tentunya ini di masa pandemi COVID-19 juga peraturan seperti apa yang ditetapkan oleh KPU? Terkait dengan kampanye, ada beberapa aturan ketentuan yang mengatur. Yang pertama itu PKPU nomor 4 tahun 2017 diubah dengan PKPU nomor 11 tahun 2020. Lalu kemudian secara khusus diatur tentang mekanisme pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di tengah pandemi itu melalui PKPU nomor 6 tahun 2020, terakhir diubah dengan PKPU 13 tahun 2020. Nah, di PKPU 13 inilah PKPU tentang kekhususan
melaksanakan pemilu di tengah pandemi itu diatur berbagai hal yang sangat mempengaruhi beberapa mekanisme yang ada dalam pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020, termasuk soal debat yang itu juga merupakan bagian dari salah satu kampanye. Nah, di PKPU 13 lalu kemudian secara teknis diatur di PKPU 465, diatur di Juknis 465 bahwa yang boleh hadir itu pertama masing-masing pasangan calon, kedua masing-masing pasangan calon, lalu kemudian diikuti dengan perwakilan 4 orang tim kampanye masing-masing pasangan calon, ditambah dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Bawaslu Kota Medan. Itulah yang boleh hadir di arena debat sesungguhnya, untuk menghindarkan terjadinya kerumunan-kerumunan serta sebagai bagian dari komitmen kita untuk melaksanakan protokol COVID-19. Di samping itu nanti memang seluruh yang hadir itu menggunakan masker, lalu kemudian face shield, dan sebelumnya kita sudah semprot dengan hand sanitizer, baru boleh masuk ke ruangan. Baik, kemudian Pak Zefrizal ini berbicara mengenai prediksi dari KPU terkait dengan partisipasi masyarakat. Apalagi saat ini memang di masa pandemi COVID-19, tentunya KPU banyak mensosialisasikan terkait dengan partisipasi masyarakat. Nah, setelah pelaksanaan debat pertama kemarin, kemudian di debat kedua kali ini, seberapa optimis KPU Kota Medan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam nantinya Pesta Demokrasi tanggal 9 Desember? Di berbagai media, baik sosial maupun massa, kita tentu sudah melihat bahwa ternyata respon masyarakat Kota Medan terhadap debat pertama itu cukup tinggi. Artinya antusiasme masyarakat sesungguhnya untuk mengikuti pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan ini step by step, tahap bertahap, itu sungguhnya cukup kuat animonya. Oleh karena itu saya kira momentum debat putaran kedua ini tentu kami berharap seluruh masyarakat yang ada di Kota Medan ini dapat menyaksikan debat ini, karena juga ditayangkan secara live di TVRI di jam 19 sampai pukul 21 nanti. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar bagi masyarakat Kota Medan untuk menentukan pilihannya nanti di 9 Desember tahun 2020. Tentu debat pertama, kedua itu punya pengaruh yang cukup signifikan untuk mengajak orang datang ke TPS. Oke, baik. Pak Zefrizal, terakhir singkat saja harapan dalam pelaksanaan debat kali ini seperti apa? Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kota Medan dimanapun berada, baik yang sedang berada di Kota Medan maupun di luar Kota Medan, untuk menyaksikan debat ini. Ini kami kerjasamakan dengan TVRI secara live nasional, yang artinya memungkinkan bagi masyarakat Kota Medan yang berada di luar daerah untuk menyaksikan proses debat ini. Di samping live di TV, maka kita juga buat live streamingnya. Jadi saya kira ini mempermudah kita masyarakat Kota Medan untuk mengikuti debat ini, karena ini penting. Profil, lalu kemudian visi misi pasangan calon serta program pasangan calon untuk Medan 5 tahun yang akan datang itu seperti apa perlu diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk menyaksikan debat yang sesaat lagi akan kita laksanakan. Yang kedua, kami berharap kepada masing-masing pasangan calon untuk tetap menjaga kondusivitas debat, ya, sama dengan putaran pertama. Alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik, tidak ada sesuatu hal yang berarti yang terjadi pada debat putaran pertama itu. Mudah-mudahan di debat putaran kedua ini masing-masing pasangan calon beserta tim kampanye juga mengikuti tata tertib yang ada serta menghalangi tim kampanye dan tim suksesnya untuk beriring-iringan mengantar mereka ke arena debat ini demi tetap menjaga komitmen kita pada protokol kesehatan. Oke, baik. Pak Zefrizal, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Semoga pelaksanaan debat kedua kali ini berjalan dengan sukses. Terima kasih, Pak Zefrizal. Ya, baik, Kori dan juga pemirsa, seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama dari Zefrizal selaku Komisioner KPU Medan Divisi Hukum, bahwasannya memang pelaksanaan debat pada malam nanti sedikit berbeda bila dibandingkan dengan debat perdana lalu, dan tentunya juga protokol kesehatan diterapkan sekali di sini, dan tentunya juga peraturan bagi para tim sukses juga sangat ketat diatur oleh KPU. Tentunya kita berharap pelaksanaan debat kedua kali ini berjalan dengan lancar, dan tentunya kita juga berharap para paslon dapat menyampaikan visi misi mereka secara jelas, secara detail, sehingga masyarakat dapat menentukan arah pilihannya pada Pesta Demokrasi nanti 9 Desember 2020. Kami ajak juga pemirsa untuk menyaksikan nanti debat pilkada calon wali kota, wakil wali kota Medan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, maksud kami sampai pukul 21, tentunya hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Demikian kami kembalikan ke studio bersama Ayu Kori. Baik, Widya. Ya, Widya. Bagaimana animo masyarakat, Widya, yang terlihat di sekitar lokasi debat untuk menantikan debat berlangsung nanti malam, Widya? Halo, Widya. Ya, Kori. Ya, Widya, bagaimana animo masyarakat yang terlihat di sekitar lokasi debat, Widya, untuk menantikan debat yang berlangsung nanti malam?
Baik. Oke, bisa diulangi? Karena kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda di sini. Baik, terima kasih Widya atas laporan Anda. Ya, selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan Anda. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, untuk tercapainya pembangunan Sumatera Utara yang adil, aman, dan bermartabat,